kalimat akhlak mereka bebenar akhlak kurang ka Allah jeung ka sasama manusia mun urang boga dosa ka Allah istighfar Allah mahlautan hampura istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara hayo minta maaf kepada Allah kenapa karena Allah maha pengampun lamun urang boga dosa ka sasama manusia minta hampura ka sasama manusia islah teh ngaranna lamun boga dosa ka salaki minta hampura ka salaki begitupun sama seorang suami minta hampura kalau jadi pamajikan leres bu ka indung bapak minta hampura subhanallah insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang mun urang boga dosa ka sasama manusia hampura Allah ridho Allah terhijab mana putosna ridhollahi biridhol walidaini wasutuhu bisutihima ridhonya Allah aya dina ridhona indung bapa berkanya Allah aya dina berkana indung bapa Allah tidak akan pernah ridho mun indung bapana terido Allah tidak akan pernah Allah akan marah andai kata orang tua nak marah mata muali hampura ku Allah lamun teu boga hampura ti indung bapana insya mudah-mudahan ku aya peringatan Maulid Nabi bu urang semakin semangat untuk beribadah amin anu tadina tarang ngaji singgaretol anu tadina sok salat sing leuwih getol anu tadina kore sing leuwih amin amin sing leuwih mageran nya sing husnul khotimah ayat dina ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sejenak sebelum ditutup dengan doa marilah kita bermuhasabah introspeksi diri memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita tundukkan kepala kita semua hadirin, jangan ada yang berbicara sepatah kata pun. Semoga pertemuan ini pertemuan yang akan menjadi pandu dari Allah, pertemuan kita dalam jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, wahai Engkau Sang Maha Penata, jadikan pertemuan-pertemuan kami ini ya Allah pertemuan bukan hanya pertemuan di dunia tetapi menjadi pertemuan akhirat. Hadirin wal hadirat, sejenak kita bermuhasabah tentang sebuah akhir episode dalam kehidupan kita, yaitu adalah kematian. Ibu bapak yang terhormat, suatu saat nanti akan datang di mana masanya nyawa kita akan dicabut oleh malaikat Israil. Akan datang masanya kita meninggalkan dunia nan fana, harta, jabatan, keluarga yang sangat kita cintai, semua akan kita tinggalkan. Bayangkan wahai saudara, di saat tubuh kita, nyawa kita dicabut oleh malaikat Israil, badan kita terbaring di tengah rumah ditutup dengan kain, isakan tangis, keluarga, cucu dan anak-anak kita memanggil nama kita, tetapi kita tidak pernah peduli. Tidak lama kemudian bayangkan wahai saudara, tubuh kita pun akan dimandikan, anak-anak kita memandikan penuh dengan penghayatan. Ibu, saat ini kami memandikan jasad ibu, terakhir kami memeluk tubuh ibu, terakhir kami pegang tubuh ibu, penuh dengan tetesan dan air mata. Tidak lama kemudian wahai saudaraku, tubuh kita akan dibungkus hanya dengan kain kafan. Sebanyak apapun pakaian kita di lemari, tapi hanya satu yang akan kita bawa, itu adalah kain kafan yang berwarna putih. Tidak lama kemudian kita pun disalatkan di masjid, di mana dulu kita selalu thalabul ilmi, di mana dulu kita selalu sholat Jumat, di mana dulu kita mengadakan taklim, berzikir kepada Allah. Saatnya ini adalah masjid pertemuan yang terakhir kita disalatkan di masjid itu. Tidak lama kemudian kita pun diusung dalam kendaraan yang terakhir adalah keranda. Wahai saudaraku, kita tidak tahu kapan kematian itu tiba.
kita minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, wahai Engkau Sang Maha Pengampun, wahai Engkau Sang Maha Penerima Tobat, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, tutupi keaiban-keaiban kami ya Allah. Andai kata Engkau bukakan kesalahan keaiban kami di hadapan makhluk, tidak akan pernah ada yang hormat kepada kami, Rob. Wahai saudaraku, bayangkan dosa kita ibu terhadap suami yang setiap hari bekerja, badannya bercucuran keringat, badannya kepanasan dengan cahaya matahari. Ketika musim hujan mereka menggigil kedinginan. Suami yang setiap hari menyayangi kita, suatu hari kita tatap wajah suami kita, kita pandang dari atas sampai bawah, kita lihat suami kita semakin tua, kulitnya udah mulai keriput, rambutnya udah mulai berubah. Ketika itu suami kita pun berbicara, maafkan Bapak, belum bisa menjadi ayah yang baik, belum bisa menjadi pemimpin atau menjadi suami yang baik. Betapa setiap hari ayah bekerja, apapun dilakukan, badan ini terbakar dengan cahaya matahari, tetapi tidak mengapa. Kalau setiap malam selalu berdoa memohon kepada Allah, Rob, mudahkan dalam kehidupan kami, mudahkan kami dalam mencari rezeki, ingin bisa membahagiakan keluarga, istri dan anak-anak kami. Tapi inilah kenyataannya, maafkan Bapak. Wahai saudaraku, bayangkan wajah orang tua kita, orang tua yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, ibu yang telah melahirkan kita ke dunia dan fana, ibu yang menyayangi kita setiap saat sehingga kita dewasa, ibu yang menyuapi kita ketika kita sakit, ibu yang mengecup kening kita ketika kita akan tidur, ibu yang selalu berdoa setiap hari buat kita sebagai anaknya. Ya Allah, panjangkan usia anak kami ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan kehidupannya ya Allah, karena kami sebagai orang tua belum bisa membahagiakan mereka. Oh, suatu hari wahai ibu bapak, ketika kita kecil, kita digendong oleh ibu kita, ibu pun menatap wajah kita penuh cinta dan kasih sayang. Seraya meneteskan air mata, ibu pun berkata, "Nak, tataplah wajah ibu, nak." Kita pun menatap wajah ibu penuh cinta dan kasih sayang. Kita lihat ibu pun meneteskan air mata dan berkata, "Maafkan ibu, nak, belum bisa membahagiakan kamu, nak. Banyak keinginanmu, permintaanmu yang belum ibu penuhi." Teriris rasanya hati ini, nak, ketika teman kalian diberikan handphone, diberikan sepeda atau yang lainnya kepada orang tuanya, mereka dengan mudah mendapatkan. Tetapi ketika engkau minta sama ibu, nak, ayah dan ibu hanya bisa meneteskan air mata. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Orang tua mana, ibu yang mana, ayah yang mana yang tidak mengharapkan anaknya bahagia? Tetapi ibu dan ayah akan berusaha, nak, sekuat tenaga, berdoa, memohon, meminta kepada Allah supaya kelak ketika engkau dewasa, engkau menjadi orang-orang yang bahagia, dihormati, berilmu. Nah, wahai saudaraku, seiring perjalanan waktu, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bahkan bulan pun berganti dengan tahun. Wahai saudara, tidak terasa, wahai saudaraku, sekarang kita telah dewasa.
Tidak terasa wahai saudaraku, sekarang kita telah berumah tangga. Tidak terasa wahai saudaraku, sekarang kita telah mempunyai anak dan turunan. Coba tatap rumah kita yang megah. Coba lihat kendaraan kita yang mewah. Coba raba pangkat yang kita bawa. Bahkan di antara kita telah bisa melaksanakan haji dan umroh. Demi Allah saudaraku, itu adalah berkat pengorbanan ayah kita, berkat doa-doa ibu kita ketika kita kecil, diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Coba lihat rumah yang kita miliki. Coba kendaraan, coba lihat kendaraan yang kita punya. Andai kata kita punya mobil, demi Allah yang paling berhak duduk di kursi paling depan adalah ayah dan ibu kita. Tapi sayang saudara-saudaraku, banyak di antara kita atau kita di antaranya yang lupa dengan pengorbanan ayah dan ibu kita. Ketika kita bergelimangkan harta, punya rumah yang megah, punya mobil yang mewah, harta yang berlimpah, duduk di kursi yang mahal, tinggal di rumah yang mewah, sementara kita lupa dengan orang tua kita. Kita biarkan mereka hidup di dalam gubuk yang penuh dengan derita. Kita biarkan mereka kehujanan ketika saatnya hujan. Padahal kita bisa jadi haji, kita punya pangkat jabatan, dihormati berkat mereka, perjuangan mereka yang tanpa pamrih. Tapi kenapa ketika kita sekarang bahagia, kita lupakan mereka? Istighfar wahai saudaraku. Ada kalanya kita jalan-jalan bersama suami dan anak kita, memakai kendaraan mobil yang mewah, makan di restoran yang mahal dengan makan makanan yang enak, sehingga kita lupa dengan ibu kita. Jangankan ibu kita makan makanan yang enak, jangankan makan di restoran wahai saudaraku, untuk membeli beras saja harus mencari barang-barang bekas, uprak-aprik ke tempat sampah. Istighfar wahai saudaraku. Di mana hati nurani kita? Kita bisa sukses karena mereka. Setelah kita bahagia, kita biarkan mereka dalam penderitaan. Wahai saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, sehatkan badannya ya Allah, jangan kau ambil umurnya ya Allah, kecuali engkau berikan kepada kami kesempatan untuk bisa membahagiakan mereka. Oh ya Allah, kami rindu dengan orang tua kami yang telah meninggalkan dunia nan fani ini. Kami rindu kepala kami diusap penuh cinta dan kasih sayang. Kami rindu di saat kami ada dalam kesusahan, kami bisa bersimpuh di hadapan ayah dan ibu. Ibu pun mengusap kepala kami penuh cinta dan kasih sayang. Tetapi mereka sekarang telah tiada. Ibu, maafkan kami. Ayah, bapak, maafkan kami. Belum sempat kami bahagiakan ibu bapak. Hanya batu nisan yang kami usap, hanya kubur yang kami datangi, hanya bunga-bunga yang kami taburi, hanya doa-doa yang jadi mutiara pahala yang akan sampai kepadamu wahai ibu. Wahai saudaraku, kita berdoa buat anak kita. Kau titipkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang menjadi qurratu a'yun, permata hati di dunia, memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Jangan kau titipkan anak kepada kami anak-anak yang salah, yang selalu jadi masalah dalam kehidupan ini. Rob, wahai Engkau sang maha menatap, tataplah hamba-hambamu yang hina, yang penuh dosa dan maksiat di saat ini. Rob,
berikan kepada kami kemudahan dalam mencari rezeki, titipkan kepada kami harta yang barokah agar kami bisa membahagiakan keluarga, agar kami bisa membiayai anak-anak kami untuk sekolah dan pesantren. Wahai Engkau yang Maha Kasih dan Maha Sayang, sinari hati kami dengan cahaya iman dan Islam, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan, ceramah yang diakhiri dengan muhasabah, agar kita lebih mencintai orang tua kita, agar kita peduli dengan orang tua kita yang membuat syariatnya kita menjadi orang yang bahagia. Pulang dari tempat ini kita peluk orang tua kita, kita cium tangannya, kita minta maaf, kita minta doanya, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki itu. Hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.